Nah, Mas Roni sendiri jadi bersahadatnya di bulan apa? Di bulan Agustus kemarin tahun 2022. Di bulan Agustus kemarin tahun 2022. Oh, berarti belum lama ya? Iya. Nah, berarti ini masih masih ada lah anget-angetnya lah ya gitu ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Diduli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kemarin saya tidak sengaja di beranda HP saya ketika saya lihat-lihat YouTube itu muncul di channelnya Pak Donditan ini. Ada satu mualaf yang katanya dia ini pernah sekolah teologia. Jadi belum sempat lulus jadi sarjana teologia, dia sudah lebih dulu mendapatkan hidayah. Namanya adalah Roni Rompas. Melihat dari marganya, Rompas ini saya tahu orang Manado ini ya, orang Sulawesi Utara. Dan kemudian saya kan juga tidak tahu banyak mengenai STT yang dia sebut ini, STT Jafrey Makassar. Dan kemudian saya ingat, saya ada teman lulusan STT Jafrey yang sekarang menjadi STFT, bukan STTJ, bukan. Dan langsung saya tanya dia. Jadi kita lihat dulu video dari saudara kita mualaf Roni Rompas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Roni Rompas dari Makassar. Saya baru mualaf bulan Agustus tahun kemarin. Jadi saya dari kecil sampai dapat hidayah itu agamanya Kristen Protestan. Dari keluarga bapak semuanya pendeta semua. Kalau ibu ikut aja. Saya SD sampai SMA sampai masuk kuliah agama Kristen Protestan. Saya kuliah di STT Jafrey Makassar di Jalan Gunung Merapi. Jafrey ya Mas ya, STT-nya ya? Ya, STT Jafrey, Sekolah Tinggi Teologi Jafrey. Sampai semester berapa Mas? Sampai semester 8 pas ujian meja. Alhamdulillah saya dapat hidayah. Oh gitu. Udah, Jadi, iya, udah mulai dari semester 7 kok. Semester 7 kan udah PKL. Udah penginjilan nih, penginjilan ke daerah. Tapi alhamdulillah dari penginjilan itu saya dapat hidayah dari Allah. wow. Nah, Jadi itu masuk semester 8 itu berarti udah ujian ini, ujian skripsi gitu. Iya, udah ujian skripsi kok. Jadi udah mulai menyusun skripsi berarti. Udah mulai. Oh, Udah mulai terus menyusun pada skripsi. waktu ujian itu bukan ujian akhir kan, maksudnya ujian Nah, kayak. belum ujian akhir belum. Nah, terus pada waktu itu ya. gimana? Pada waktu itu gimana? Masih ujian meja. Cuma waktu itu udah kayak buku ujian meja saya udah masuk ke dosen. Dosen udah manggil, tapi nggak tahu ya kenapa tiba-tiba nggak malas gitu masuk kampus. Nggak lama ada teman nelpon, yuk di masjid ada kajian. Saya kan dulu kan suka dengar kajian tuh, kajiannya Islam. Ya udah saya ikut, nggak jadi ujian meja. Akhirnya selesai pulang dari kajian, saya telepon dosen saya, bilang, halo Pak, maaf, saya kayaknya nggak bisa ikut ujian meja. Nah kata dosen saya, kenapa? Kayaknya ada sedikit terkendala dari hati saya antara milih Kristen atau Islam. Nah, kalau kita melihat tadi di video ini, sepertinya Pak Donditan ini agak kewalahan dan bingung ketika mewawancarai orang ini. Jadi, orang ini, si Pak Roni Rompas ini, kalau jawab cerita itu, dia nggak teratur, berubah-ubah gitu ya. Dan kemudian lompat-lompat. Jadi, yang mewawancarai juga bingung. Loh, kok gini? Terus ini kapan? Loh, ini bagaimana? Nah, begitu jadinya ya. Dan dia tadi itu kan ngakunya pernah kuliah di STT Jafrey angkatan 9899. Dia kuliah sampai semester 8, nulis skripsi dan sudah PKL. Tapi saya amati orang ini dari cara dia berkomunikasi, tutur bahasanya itu kok dari awal saya nggak yakin kalau dia sampai di semester 8 dan susun skripsi. Karena kalau dia sudah di tingkat itu, pasti dia ya sedikit bagus lah ya. Ngomongnya bagus, kemudian teratur, nggak lompat-lompat. Pasti begitu. Nah, tapi Bapak Ibu bisa melihat kualitas orang ini ya. Dan dia tadi itu juga
ngakunya mualaf karena menemukan beberapa kesalahan dalam Alkitab. Jadi dia meninggalkan sidang skripsi itu nggak jadi dan akhirnya mengundurkan diri. Yang kedua, ada beberapa kejanggalan dari cerita Bapak ini ya. Dia bilang mualaf tahun lalu, tahun 2022, bulan Agustus. Ingat ya, bulan Agustus tahun lalu, 2022. Tapi orang ini angkatan 98, 99, masuk kuliahnya itu tahun 98 gitu ya. Kan judulnya menemukan hidayah, dapat hidayah sebelum lulus kuliah. Nggak nyambung kan ya? Janggal kan ya di sini ya, karena mualafnya baru tahun lalu. Kemudian waktu ditanya, ternyata dia pernah syahadat tahun 2005. Kemudian tahun 2010 dia nikah Islam. Nah ini gimana ceritanya kan? Mualaf baru tahun lalu, syahadat baru tahun lalu, nikahnya Islam. Lah kan orang mau nikah Islam kan syahadat dulu gitu ya. Harus masuk Islam dulu baru nikah Islam. Di sini aja udah kelihatan bahwa cerita Bapak ini banyak yang salah dan tidak masuk akal. Dan dia tadi juga bilang, bapak ibunya itu pendeta. Dia dari keluarga pendeta. Nah, tadi saya menghubungi, bukan tadi sih, kemarin saya menghubungi teman saya, alumni dari STT Jafre Makassar ini ya. Saya telepon, kemudian saya WA mengenai orang ini. Dan menanyakan perihal orang ini. Kenal nggak? Saya tanya, kamu angkatan berapa? Kemudian teman saya ini menghubungi teman-teman alumni di grup alumni STT Jafre Makassar untuk menanyakan ya ini si Pak Roni Rompas ini ya. Dan saya mendapatkan jawaban mendapatkan jawaban ini dari banyak orang ya. Saya juga sempat menghubungi teman yang pernah tinggal satu rumah dengan Pak Roni Rompas ini ya. Dia angkatan 97. Dia angkatan 97. Dia satu tingkat. Jadi memang benar Bapak Ibu, Pak Roni Rompas ini pernah kuliah di STT Jafre Makassar. Tapi ada tapinya. Dia hanya sampai di semester 3 dan itu pun nggak selesai. Kemudian dia pergi mengundurkan diri. Nah, ini kan WA saya yang pertama kepada teman saya ini, yang ada orang Manado juga, bukan yang ada di Manado, orang Manado. Ini ada mualaf ngaku pernah sekolah di STT Jafre Makassar. Menit 21 bisa dilihat Menir. Menir itu panggilan untuk dosen di Manado gitu ya. Jadi orang Manado kalau dosen itu panggilannya Menir. Dia ini juga pendeta juga gitu ya. Dan wah, perlu dicek nih. Ku share dulu ke grup alumni. Oke Menir, coba dicek ya. Nanti biar bagianku yang ini urus orang ini gitu ya. Orang Manado lagi kata dia kan. Wah, ini orang Manado lagi kan. Dia juga sama-sama Manado gitu ya. Nah, ini ada alumni STTJ, pendeta juga, yang ngomong begini. Shalom, Pak Roni Rompas itu angkatan saya, angkatan 98. Namun dia kuliah 1 atau 2 tahun sudah tidak kuliah lagi. Saya sudah tonton videonya dan banyak didapati kebohongan dan kesalahan yang dia utarakan pada wawancara itu, khusus mengenai kuliahnya di STT Jafre. Kalau mengenai agamanya sekarang, saya tidak mengomentari. Terima kasih. Jadi, memang betul ya. Ini memang saya tidak menyangkal kalau dia pernah kuliah di sana, itu betul. Tapi, dia ini hanya sampai di semester 3. Nggak pernah PKL, apalagi sampai susun skripsi. Dan kemudian, saya juga menghubungi teman yang lain, gitu ya. Nah, ini seorang pendeta juga, saya japri tadi, kemudian saya WA, saya tanya mengenai orang ini. Nah, betul dia angkatan 98, tetapi kami lagi minta datanya di sekolah. Kapan dia registrasi terakhir, karena menurut teman-teman dia hanya 3 semester kuliah, selanjutnya tidak ada kabar. Jadi, dia memang pernah kuliah di sana, tapi cuma semester 3. Nggak sampai itu dia nyusun skripsi.
Dan kemudian saya telepon satu alumni juga, dan alumni ini adalah teman satu rumah atau satu apa gitu. Saya kurang paham tadi, kurang dengar. Jadi ini namanya, orangnya tadi bilang sebutkan aja itu nama saya, nggak apa-apa, pasti dia ingat nama saya. Jadi orang ini, bapak ini namanya Pak EN. Mungkin kalau Pak Roni Rompas lihat video ini, bapak ingat ya teman seperjuangan Pak Roni Rompas dulu, bagaimana gitu ya. Jadi Pak Roni Rompas itu tadi telepon saya, Pak Roni Rompas, Pak EN ini telepon saya, kemudian cerita banyak lah mengenai Pak Roni Rompas ini. Jadi Pak Roni ini adalah orang yang punya masalah, jadi baik dalam pribadinya maupun dalam keluarganya. Jadi Pak EN tadi juga sampaikan ke saya bahwa bohong kalau dia ngomong keluarganya itu pendeta. Saya tahu keluarganya dia itu bukan pendeta katanya. Di Makassar ada pendeta marga Rompas juga, tapi itu bukan bapaknya, itu hanya sama marga, kata beliau tadi. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa mualaf ini itu memang berbohong dalam hal ini. Dalam hal urusan dia pernah kuliah di STTJ, itu betul. Tapi kalau sampai semester 8, kemudian dia susun skripsi, kemudian dia pernah PKL, itu bohong. Itu tidak pernah sampai di situ. Dia juga tidak ada kata mengundurkan diri, karena tiba-tiba hilang aja dari sekolah gitu ya. Bahkan data tentang bapak ini nggak ada. Dicari di Dikti itu juga nggak ketemu. Kenapa? Karena waktu itu tahun 98-99 itu belum apa ya, data itu belum masuk ke Dikti seperti sekarang gitu ya, masih manual. Jadi nggak ketemu kalau nyari nama Pak Roni Rompas ini. Jadi aneh-aneh tadi Bapak itu ya, ceritanya itu lompat-lompat ya. Dapat hidayah di semester 8, kemudian syahadat di tahun 2005, kemudian menikah secara Islam di tahun 2010, kemudian tahun lalu dia baru syahadat masuk Islam. Nah ini kan cerita yang nggak runut dan lompat-lompat. Akhirnya ya saya merasa perlu dan tanya ke teman-teman tadi, ini perlu nggak ditanggapi? Perlu itu, tolong ditanggapi katanya gitu ya. Di sini saya tidak menyerang pribadi Bapak ini ya, saya tidak menceritakan masalahnya apa, karena ada banyak masukan ke saya yang kenal Bapak ini, Pak Roni Rompas, menceritakan masa lalunya gini. Tapi ya itu urusan dia lah ya, urusan dia dengan Tuhannya yang sekarang gitu ya. Dan masalah dia mualaf itu bukan urusan saya, bukan urusan teman-teman yang lain, juga bukan urusan kampus, itu adalah haknya. Kalau mau mualaf ya silahkan mualaf saja, tapi nggak usah ngarang-ngarang cerita atau membuat cerita bohong seperti ini. Apalagi ini mengenai membawa nama besar institusi STT Jafrai. Dulu kan juga ada kan yang ngaku-ngaku dari STT ini, lulusan STT ini gitu ya. Setelah ditelusuri ternyata dia DO, ternyata dia punya masalah di kampus dengan teman-temannya. Ngaku pendeta S2 juga dari Manado, ternyata di Manado dia juga nggak diterima, dia juga nggak ngajar gitu loh ya. Banyak. Ngomong-ngomong, Pak Roni dapat salam dari Pak EN katanya, kalau ada waktu mau ketemu di Makassar, ngobrol-ngobrol sambil ngopi katanya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan mengenai mualaf ini, mengenai kebohongan-kebohongan yang dia lakukan tadi itu ya. Jangan ditiru, adegan ini bukan untuk ditiru, tidak boleh. Kalau mau cari uang ya cari uang aja, cari pekerjaan ya cari pekerjaan aja gitu ya, nggak usah harus pakai bohong-bohong begini ya, menjual nama institusi demi sesuatu itu, nggak boleh. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita dan menjawab penasaran kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.